Man amanah. Ini juga menurut pandangan sifatul huruf, cara pengucapannya juga salah. أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Ada pula yang mengatakan dibagi menjadi 4. Bahkan ada pula yang mengatakan dibagi menjadi 3, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Makki Nasir dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi 'Ilmi Tajwid. Akan tetapi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang mempunyai 5 hukum. Yang pertama adalah izhar halqi. Huruf-huruf izhar halqi ini semuanya bertempat di pangkal, di tengah, dan di ujung tenggorokan. Halqun, tenggorokan. Kalau kita belajar makhraj, ada tempat keluar namanya al-halqu. Ini disebut dengan izhar halqi. Karena huruf-hurufnya semua bertempat di tenggorokan. Hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 tadi, maka cara bacanya harus dibaca izhar, dibaca jelas. Bunyi nun mati dan tanwinnya jelas, tanpa diidghamkan, tanpa diikhfakan, harus dibaca jelas. Jelas yang dimaksud di sini bunyi nun mati dan tanwinnya jelas, bukan yang dimaksud jelas seperti contoh berikut ini. Man amanah. Ini juga menurut pandangan sifatul huruf, cara pengucapannya juga salah. Jadi yang dimaksud dengan jelas atau terang itu bunyi nun mati dan tanwinnya jelas. Jelas berbunyi nun, jelas
tampak dengan bunyi tanwinnya. Contoh, yan'auna, man amana, kullun amana, minhum, min hadin, yurfin harin, an'amta, min amalin, haqiqun ala, yanhituna, min haitsu, alimun hakimun, dan contoh-contoh yang lain. Jadi bunyi nun sukun atau tanwin itu tampak, bukan seperti terkesan menggertak. Itu juga salah. Yanhituna, ini juga kurang baik. Jadi yang benar tampak, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa nun ini punya sifat yang namanya tawassul. Huruf yang apabila diucapkan suara antara tertahan dan terlepas, jalan sedikit. Kalau dawuh guru-guru kami, yanhituna, jangan kelamaan, itu juga salah. Yang penting sudah tampak bahwa nun mati jelas bunyinya, tanwin jelas bunyinya. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhrijū minhā ahlaha fasawfa ta'lamun. Pada ayat yang kami bacakan tadi ada contoh bacaan ilham. Di an adzana lakum ada minha. Ini dibaca jelas karena nun mati bertemu dengan huruf hamzah, karena nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang mana kedua huruf itu, hamzah dan ha, adalah termasuk bagian dari huruf izhar hamki. Kenapa dibaca jelas? Nun mati bertemu dengan huruf halqi ini. Syekh Mullah Ali bin Sultan dalam kitabnya Al-Minahul Fikriyah Syarhil Jazariyah mengatakan li su'ubati idghamiha, karena sulit untuk diidghamkan. Mengapa sulit? Karena nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini dianggap taba'ud, berjauhan. Atau di kitab yang lain juga ada namanya Al-Wadih fi Ahkamit Tajwid karangan Syekh Muhammad Isa Mufli Al-Qudad, bahwa ketika ada dua huruf bertemu yang saling berjauhan dari segi makhraj dan sifat, maka harus dibaca izhar. Lil mutaba'id hukmul izhar. Ketika ada dua huruf yang berjauhan dari segi makhraj, sifat,
maka berlaku hukum izhar. Begitu pula yang terjadi pada izhar halqi. Menurut ulama ilmu tajwid, ini berjauhan, makanya dibaca izhar. Itu hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah pakai dal bukan zal. Idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 4 ini, maka dimasukkan nun mati dan tanwinnya dan disertai dengan dengung. Dengung itu bunyinya di khaysyu. Dengung itu bunyinya di khaysyu. Makanya nanti kalau belajar makhraj, an-nun ini ketika dengung maka tempatnya di khaysyu. Ketika tidak dengung itu berbeda lagi. Dan dibaca seukuran 1 alif 2 harokat. Kenapa dikatakan idgham bi gunnah? Syekh Muhammad Makki Nasir dalam kitabnya menyebutkan li baqa'i atharil gunnati ma'ahu, karena memang ada gunnahnya, terdapat gunnah di dalamnya, bukan murni idgham, tapi masih ada gunnah di dalamnya. Makanya idgham bi gunnah ini dikatakan juga dengan idgham naqis. Contoh, man yaqulu barqun yaj'aluna min ni'matin yawma idzin na'imah mimma lillahi azabun muqimun min wali yawma idzin wahiyah, atau contoh-contoh yang lain. Ini dimasukkan dan disertai dengan dengung. Kecuali apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ya dan waw dalam satu kata, maka ini harus dibaca izhar. Kecuali nun mati bertemu dengan ya atau waw dalam satu kata, maka tidak berlaku lagi idgham, akan tetapi berlaku hukum izhar yang dikenal dengan izhar mutlak. Contoh dalam sebuah ayat dari idgham bi gunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan
يغشى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Contohnya izhar mutlak, ketika nun mati bertemu ya atau nun mati bertemu waw dalam satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Ini contoh bacaan yang terdapat di dalamnya izhar halqi. Pada bacaan sinwanun dan sinwani. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.